Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah maha besar dari segala yang manusia cita-citakan. Allah maha besar dari segala yang manusia ingin mencapainya. Allah maha besar dari segala sesuatu yang ada di kolong langit ini. Maka jadikanlah Allah yang paling besar. Jangan ada hal-hal yang lain menjadi besar atau menjadi lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta kita tidaklah lebih besar daripada Allah. Jabatan kita tidaklah lebih besar daripada Allah. Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi. Katakanlah, kalau seandainya bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan kalian, kerabat kalian, harta kalian, perniagaan, rumah-rumah tempat tinggal kalian lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan perkaranya. Hadirin sidang salat Id al-Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini sebagian kaum muslimin melakukan ibadah haji. Ada satu istilah dalam fikih haji yang disebut dengan miqat, jamaknya mawaqit, dari kata waktu. Dalam fikih kemudian maknanya waktu juga tempat yang dimana bermula dari waktu atau tempat tadi. Seorang yang mengerjakan haji ataupun umroh harus mengindahkan aturan-aturan yang sudah ada di dalam syariat kita.
harus menghindari larangan-larangan yang sudah ditentukan dalam ajaran agama kita. Seperti tidak boleh melakukan hubungan badan suami istri, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh menggunting rambut, tidak boleh menggunakan wangi-wangian, dan lain sebagainya. Ini bagi mereka yang sedang mengerjakan haji. Bagi kita, sesungguhnya kalau kita pahami, kita tadabburi lebih lanjut, maka sesungguhnya di dalam kehidupan ini pun selain haji dan umroh ada miqat-miqat. Al-mawaqit fi hayatina itu ada miqat di dalam, ada miqat di dalam kehidupan kita. Mari kita tadabburi lebih lanjut dalam waktu yang singkat ini. Miqat yang pertama jamaah yang dirahmati Allah adalah al-bulugh, yaitu baligh. Maka kalau laki-laki atau perempuan, anak laki-laki atau perempuan telah sampai kepada usia baligh, yang mana kalau kita lihat di dalam fikih Asy-Syafi'i misalkan dalam kitab Safinatun Najah, akan kita jumpai 3 alamat, 3 ciri. Yang pertama al-ihtilam, bermimpi baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan datang haid. Kemudian kalau dari segi umur, yang ketiganya adalah telah sampai umur 15 tahun. Maka kalau alamat-alamat itu ada, sampailah anak kita laki-laki atau perempuan kepada yang namanya usia baligh. Maka al-bulugh ini menjadi miqat baginya. Maka ketika sampai kepada miqat ini harus mengindahkan aturan-aturan yang tadinya tidak berlaku menjadi berlaku. Mari kita ingatkan lebih lanjut anak-anak kita atau juga adik-adik yang sudah akil baligh, sudah baligh. Maka itu menjadi miqat dalam banyak perkara. Misal kita ambil dalam hal sholat, maka kalau sudah sampai baligh, maka ini menjadi miqat baginya untuk melakukan sholat yang hukumnya fardu ain. Orang tuanya pun jangan kemudian bosan-bosan mengingatkan. Biarkanlah anak saya mah nanti juga dia gede sendiri, paham sendiri. Enggak begitu, itu kewajiban kita. Bahkan dalam agama kita ada yang disebut dengan ad-tadarruj ad-da'awi wa tarbawi. Dalam hal kita mendakwahi anak kita, dalam hal kita mentarbiyah, mendidik anak kita, ada yang namanya tahapan-tahapan. Agar ketika usia baligh sudah ngerti, sudah paham, dikasih isyarat saja untuk melakukan sholat, maka ada tahapannya. Apa kata Nabi? Muru auladakum bis sholati li sab'in wadribuhu li 'ashrin. Umur 7 tahun ajarin, umur 8, umur 10 tahun. Kemudian kalau masih ngeyel-ngeyel, kasih hukuman berupa pukulan-pukulan tentunya yang tidak menyakitkan. Ini tahapan-tahapan dalam hal sholat agar ketika sampai usia baligh dia sudah cukup mengerti dan cukup dengan isyarat dari kedua orang tuanya. Hal yang lain misalkan dalam hal menutup aurat, yang kita tahu laki-laki dan perempuan punya batasan-batasannya. Kalau sebelum baligh tidak mengapa, anak kecil umur 5 tahun masih sekolah TK, dia perempuan nggak menggunakan jilbab. Tapi kalau sudah sampai baligh, ingat, ini miqat. Hati-hati, tutup aurat, tutup aurat. Maka kalau tidak, berdosalah dia, berdosalah kedua orang tuanya. Perempuan misalkan auratnya seluruh badannya, perbedaannya dalam pengecualiannya saja. Ada sebagian yang mengatakan pengecualiannya adalah wajah dan telapak tangan, sebagian yang lain adalah telapak tangannya saja. Maka jamaah yang dirahmati Allah, misalkan kita lihat satu riwayat yang menguatkan tentang wajibnya menutup aurat bagi seorang perempuan. Hadis Nabi kepada Asma binti Abi Bakar, wahai Asma, kalau perempuan sampai kepada baligh, la yasluh ayyura minha illa hadha wa hadha.
Nggak boleh kelihatan darinya kecuali ini dan ini. Nabi kemudian menunjuk dan mengisyaratkan kepada dua anggota. Yang pertama wajah, yang kedua telapak tangan. Ini menjadi dalil penguat bagi mereka yang mengecualikan aurat bagi perempuan adalah wajah dan telapak tangan. Mari kita sadari, kita ingatkan semua tentang menutup aurat ini. Walhamdulillah, era semakin maju, tidak ada yang namanya benturan negara kita dengan agama. Tidak ada aturan-aturan negara kita yang dibenturkan dengan agama. Yang sekolah di SMP zaman dahulu barangkali mohon maaf tidak menggunakan jilbab, sekarang boleh. Yang sekarang bekerja bahkan menjadi polisi, polwan menggunakan jilbab boleh, tidak ada larangan. Sehingga satu waktu dia mengabdi untuk negara tercinta kita ini, satu waktu pun dia mengabdi kepada Kholiknya, kepada Robnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak contoh-contoh yang lain, khususnya kalau di dalam fikih. Dalam fikih muamalat, misalkan dalam urusan jual beli, di antara syarat pembeli ataupun penjual adalah apa? Baligh. Maka tidak sah sebetulnya transaksi anak kecil. Nanti pengecualian ulama adalah untuk hal-hal yang kecil yang sifatnya murah boleh, maka ada rukhsah. Tapi untuk beli motor baru, untuk beli mobil baru tidak boleh, maka harus orang tuanya dan lain sebagainya. Jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama adalah al-bulugh, menjadi miqat untuk kita diingatkan. Kita semua sudah aqil baligh, maka ada aturan-aturan yang harus kemudian kita indahkan. Jamaah yang dirahmati Allah, al-miqat az-zani, miqat yang kedua adalah an-nikah. Maka diingatkan lagi yang sudah menikah harus berubah, harus berbeda. Laki-laki yang udah nikah, yang sebelum nikah dulunya sering nongkrong saja, mancing seharian. Kalau sekarang sudah nikah, maka ada hak-hak dan kewajiban. Boleh nggak nongkrong? Boleh. Boleh nggak mancing? Boleh. Asal jangan sampai melalaikan kewajiban kita kepada Allah. Jangan sampai melalaikan kewajiban kita kepada keluarga kita mencari nafkah. Antum imaha idza ta'imta wa antaksuha idza tasaita. Dalam sebuah riwayat, kewajiban seorang laki-laki diantaranya ngasih makan keluarganya kalau engkau makan, ngasih pakaian kepada keluarganya sesuai dengan pakaian yang dia pakai. Pun si istri kalau sudah menikah, yang dulunya mungkin sering pergi keluar nongkrong-nongkrong juga, kalau udah menikah beda, maka dia harus kemudian melayani istrinya. Ada hak-hak dan kewajiban yang harus kemudian dia indahkan. Bahkan Nabi mengatakan, kalau seandainya aku perintahkan seseorang untuk bersujud kepada yang lainnya, la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha, akan aku perintahkan seorang perempuan untuk bersujud kepada suaminya. Jamaah yang dirahmati Allah, kita persingkat. Al-miqat az-tsalis, miqat yang ketiga adalah bulugh arba'ina sanah, sampainya seseorang kepada umur 40 tahun. Ada yang 50 tahun berlaku pula, artinya dia udah melewati 40 tahun diingetin ini. Apalagi yang 60 tahun. Bahkan yang belum 40 tahun juga sebetulnya diingetin. Belum tentu kita sampai kepada umur 40 tahun. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam banyak ayat, diantaranya surah Al-Ahqaf. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kalau sampai umur 40 tahun ada 4 hal utama yang harus kemudian dia hadirkan. Yang pertama, bersyukur kepada Allah. Capaian-capaian selama ini biasanya kata orang umur 40 tahun mencapai kejayaan yang kedua. Mulai hidupnya berjaya pada umur 40 tahun, life begin 40. Mulai sukses sampai kepada puncak jabatannya, puncak karirnya. Ingat, sesungguhnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang dulu buka pintu kerjaan di PT ini, di pabrik ini, di kantor ini, Allah. Dikontrak 3 tahun, dikontrak 1 tahun, 1
sampai kemudian menjadi karyawan tetap, punya jabatan. Siapa yang membuka awalnya? Allah. Dan juga jangan lupakan, sangat besar kemungkinan hal ini disebabkan karena doanya kedua orang tua. Yang kedua apa tadi dalam ayat? Wa an a'mala salihah, mengerjakan amal-amal saleh. Sudah waktunya umur 40 tahun kita hadirkan amal-amal saleh. Yang lebih banyak dekat dengan tempat-tempat yang melalaikan, tinggalkan. Nyoba dikit-dikit lebih dekat ke masjid. Yang kemudian tujuannya adalah dengan itu semua dia bisa menghabisi, mengakhiri sisa waktunya dengan amal-amal saleh. Yang insya Allah tentunya ujung-ujungnya kalau dia meninggal, kalau dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan tempatnya adalah al-jannah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur, beramal soleh, wa aslih li fi dzurriyyati, menghadirkan kesolehan kepada orang lain, menghadirkan kesolehan kepada keturunannya, soleh pribadinya, soleh keluarganya, soleh keturunannya, lingkungannya pun nanti insya Allah soleh. Luar biasa, akan tercipta mujtama, rakyat yang soleh, dan ujung-ujungnya adalah negara yang baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Yang terakhir apa dalam ayat tadi? Setelah bersyukur, mengerjakan kesolehan, menghadirkan kesolehan kepada orang lain, menularkannya. Yang ketiga adalah pertaubatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya adalah dengan pertaubatan nasuha, pertaubatan yang sungguh-sungguh bertaubat. Semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wat tawassaw bil haqqi wat tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab.
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والكورونا وجميع الخطايا يا الله يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحش والمنكر والكورونا والسيوف المختلفة من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.